Halo semua pendengar setia Turkes Podcast Generasi Cakap Digital. Kembali lagi bersama saya Kaila Erlinda yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kita tuh bakal ngebahas tema yang super menarik, yaitu bahasa dan generasi digital. Hai, aku Desiva. Di sini kita kedatangan dua tamu ya. Kayaknya bakal seru banget deh topik kali ini. Soalnya kita bakal ngebahas dua hal yang anak muda tuh relate banget ya kadang. Nah, kalian kan udah jauh-jauh nih ke sini. Tahu gak sih kita mau ngebahas apa? Kita itu mau ngebahas apaan, Sa? Kita itu mau ngebahas bahasa dan komunikasi di era digital ya? bukan bahas. Apa? Jadi kita itu mau ngebahas bahasa dan generasi digital. Ya, setuju banget sih. Nah, supaya ngobrol kita makin seru, kita udah kedatangan dua narasumber yang kece nih, yang bakalan sharing. Yang pertama ada Mahesa. Halo Mahesa. Halo Kaila, halo Kak Dasipa, dan halo para penonton. Senang banget nih rasanya bisa ngobrol bareng kalian. Dan ada juga Latif yang aktif di dunia digital nih. Halo Latif. Halo guys. Nah, sekarang kita bakal membahas dari hal yang paling dasar dulu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bahasa di era digital itu? Saya penasaran dengan pendapat Mahesa dulu. Jadi kalau menurut saya bahasa di era digital itu jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Bahasa di era digital juga sering dipakai di dunia nyata maupun di dunia maya. Contohnya di dunia maya itu seperti di Instagram, di WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, yang untuk menggunakan chatting atau berkomunikasi lainnya. Bahasa di era digital juga sangat kreatif atau produktif, yang disingkat itu seperti singkat, padat, jelas ya. Jadi banyak bahasa baru ya? Ya, jadi banyak bahasa baru ya. Jadi kadang katanya tuh aneh-aneh ya. Ya, aneh-aneh seperti kayak gaskeun, gabut, OTW, atau on the way gitu. Kalau gabut artinya apa nih kalau gabut? Gabut itu seperti galau brutal. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya. Bahasa anak muda yang sekarang digunain gak sih? Banyak. Nah, jadi ternyata bahasa kita sekarang itu banyak banget campuran dengan bahasa budaya dan teknologinya ya. Ya. Ya, jadi banyak bahasa-bahasa yang baru. Iya. Kadang suka lihat juga, gak sih kalian suka lihat gak di tugas sekolah atau di format-format kayak gitu yang nulis yang tuh kadang pakai YG doang kan. Iya, jadi kayak kitanya kurang paham ya? Nah, terus di akhir kalimat suka ditambahin hehe. Hehe, haha, WKWK kadang mah ya. Ya juga. Nah, saya jadi penasaran banget deh, pendapat kalian itu dengan bahasa yang sekarang itu lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya sih? Kalau dari saya dampak positifnya dulu ya. Jadi mempermudah bahasa di digital sih. Komunikasinya jadi lebih gampang. Walaupun di era digitalnya sekarang kalau kita jadi harus jaga-jaga juga tentang Jangan sembarangan untuk komen. Jangan sembarang komen atau jaga bahasa lah. Jaga ketikan dan etika. Ya. Nah, kan ini dari relatif sisi positifnya. Kalau dari Mahesa coba sisi negatifnya. Kalau menurut saya sisi negatifnya itu intinya itu ketikan adalah etika. Jadi berpikir sebelum mengetik atau berkomunikasi. Karena sekarang bahaya banget. Bahaya banget. Bisa Jadi dikit-dikit viral gitu. Dikit-dikit viral. Salah ketik sedikit aja langsung banyak notif gitu. Apalagi kalau ada yang viral kita komen sedikit Iya. bisa dilihat banyak orang kan. Takutnya blunder atau apa gitu. Hujatan netizen gitu ya. Benar-benar. Jadi harus hati-hati banget ya sekarang di era sekarang komen atau Ya, posting-posting. harus berpikir jauh dulu Iya. sebelum memposting atau Terus mengomen. memikir ke depannya bagaimana ya? Ya, Ya, pemikir ya benar. dampak positif sama negatifnya juga. Ya kan? Kadang tapi di era sekarang tuh kalau misalkan kita gak update, gak tahu, suka dibilang kudet gak sih alias kayak kurang update gitu. Ya, di Benar-benar. sosial medianya gak aktif gitu ya. Iya. Kayak dibilang akun mati gitu ya. Gak estetik, gak mati, bener. Jadi gitu aja sih menurut saya. Jadi ternyata banyak banget ya sekarang itu tantangannya, kita berbahasa itu harus tahu situasi dan tempat ya. Ya, jadi jangan asal sembarangan untuk mengomen atau berposting atau lain sebagainya. Apalagi sosial media sekarang itu jadi jangkauannya luas kan ya. Jadi
banyak ada Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook. Jadi sedikit aja blunder itu takutnya nyebar luas Iya, banyak jadi jaringannya. nanti kitanya yang kena dampak sendiri. Iya, jadi berpikirlah sebelum mengetik atau memposting. Ya, di, benar. di era digital ini kalian kan punya handphone ya, apa sih Ya. kalian apa sih aplikasi-aplikasi kayak gitu, apa sih yang sering kalian gunain aplikasinya? Kalau saya Ngapain sih aja? paling sering Instagram ya, sama paling WhatsApp buat komunikasi sama teman, sama keluarga. Kalau saya sih TikTok, Instagram dan WhatsApp seperti Latif untuk berchattingan. Sama TikTok juga sekarang ada api-api itu apa sih api-api? Ya, Nggak jadi tahu. nambah teman juga ya. Oh iya, itu tuh biar nambah teman ya. Suka nyalain api. Suka, apinya udah besar. Itu aja sih. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong masing-masing dari kalian itu kasih tips buat pendengar supaya kita lebih bijak lagi dalam bermain era di digital. Iya. Digital ini. Kalau menurut saya di pendapat saya ini ya, seperti saya bilang tadi, jangan mengomen sebelum berpikir panjang. Takutnya terjadi yang tidak diinginkan atau blunder. Takutnya Artinya pikir-pikir dulu ya sebelum pikir-pikir, bertindak. iya pikir-pikir sebelum bertindak. Itu aja sih menurut saya. Takutnya kenapa-napa bagi kita sendiri. Wah, kita udah bahas panjang banget ya tentang generasi di era digital ini. Nah, Iya sih banyak. Kalau menurut Latif gimana Latif pendapatnya? Kalau menurut kesan dan pesannya. Ya kesan kalau pesan. kesan dan pesan di era digital sekarang. Hmm. Kalau pesan dan kesannya sih menurut saya juga kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial sih. Iya ya juga. Ya harus tetap berhati-hati ya. Harus tetap berhati-hati kalau mau posting apa-apa kayak gitu. Intinya mikir 2 kali sih ya. Iya. Apalagi gampang banget viral. ya. Sensitif Iya. banget sekarang kalau misalnya menggunakan media sosial. Iya. Takutnya banyak netizen yang bla 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 gitu. Takutnya aja. Bisa berakibat fatal banget ya. Bisa berakibat total. Nah udah cukup lama nih kita ngebahas soal Bahasa dan digital, di era digital. Iya, digital. Oke, terima kasih ya buat Mahesa dan Latif yang udah jadi narasumber hari ini, dan juga makasih buat Desipa yang udah nemenin saya sebagai co-host. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat Dasipa dan Kaila sudah mengundang saya dan Latif. Udah mengundang kita berdua. Nah, jauh-jauh pokoknya tetap semangat ya, jangan gunain sosmed sembarangan. Harus lebih bijak lagi. harus memberikan tahu contoh batasan yang juga. baik gitu. Ya. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua maupun para penonton. Dan jangan lupa untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Nah, itu aja sih. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa nanti lihat episode selanjutnya ya. Bye bye. Bye.